إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Di antara nikmat tersebut ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Yang pertama, nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita mudah menggerakkan anggota-anggota tubuh kita ini. Kita dengan mudah melangkahkan kaki-kaki kita ini untuk menuju salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat kesempatan. Ketahuilah, begitu banyak manusia di luar sana yang telah meninggal dunia. Mereka berharap sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa hidup kedua kalinya, untuk berkumpul bersama saudara-saudara seiman mereka, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak mengizinkan mereka. Allah tidak memberikan mereka kesempatan untuk bisa hidup kedua kalinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat iman dan Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kenapa tidak? Nikmat iman dan Islam, dengan nikmat tersebut kita bisa membedahkan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Surga adalah cita-cita terbesar seluruh manusia, dan penghuni surga adalah makhluk atau manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan rasa nikmat iman dan Islam ke dalam hati-hati mereka. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam telah kita rasakan mulai dari kita bangun tadi subuh sampai detik ini. Maka hendaknya kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum ibadah Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita terkadang lupa dan mensyukuri nikmat tersebut. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surah An-Nahl di ayat ke-18-nya. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapatkan nikmat maupun saat ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala pun telah menjanjikan dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim di ayat ke-7-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beliau di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Saat mendapat nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah dan bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan dan musibah yang termaktum di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah di ayat 155-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata bagi orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan adalah ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian tersebut selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu, siapakah orang-orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah,
Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridha menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan kita motivasi untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak laut yang kita hadapi, melainkan perahu kita lah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita lah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian tersebut. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksaan dari kejahatannya yang dikerjakannya. Di surah Al-Baqarah di ayat 286. Sabar itu berarti apa? Sabar seperti payung tidak akan bisa menggantikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi sehingga kita akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat, dan tidak menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Makkah. Tak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika berperang terbuka pun mereka bersabar. Dengan modal kesabaran inilah maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah,
tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini hendaknya kita senantiasa untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian di hari yang mulia ini kita juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.